Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok satu. Podcast ini bertujuan untuk mata kuliah sejarah pemikiran untuk jurusan Ilmu Komunikasi PJJ UPH. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman saya untuk podcast membicarakan tentang film Growth Day, film lama yang sampai sekarang masih ditonton oleh generasi-generasi saat ini. Nah, aku mau tanya sama teman-temanku nih, teman-teman, kira-kira kalian pernah nggak sih nonton film itu? Pernah. Sudah. Pernah. Nah, Kira-kira nih, Bianca, aku boleh tahu nggak sih kalau kamu udah pernah nonton film itu? Film itu ceritanya tentang apa sih? Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Bianca. Jadi untuk film Groundhog Day sendiri ini, sebenarnya kalau dilihat dari umurnya, ini sudah tua ya, karena film ini dirilis di tahun 1993, which is itu udah 30 tahun yang lalu. Film ini tuh mengisahkan tentang, seperti judulnya, yaitu Groundhog Day, yang memang merupakan hari yang dimana di hari tersebut ada sebuah festival yang berhubungan dengan cerita rakyat di daerah sana yang menyebut bahwa jika ada seekor marmut tanah muncul ke dalam suatu lubang, ketika cuaca berawan, maka akan ada musim semi. Untuk film ini memang mengambil dari sudut pandang seorang jurnalis bernama Phil yang diperankan oleh Bill Murray yang merasa bosan karena mendapat tugas meliput Groundhog Day secara terus-menerus. Nah, namun saat menyelesaikan kegiatan liputan tersebut, si Phil ini dan juga beberapa kawan jurnalis lainnya ingin melakukan perjalanan pulang. Namun tiba-tiba mereka itu terjebak di tengah hujan badai salju seperti itu yang memang memaksa mereka untuk menginap di sebuah hotel di daerah tersebut. Tetapi pada saat itu, karena mereka menginap di sebuah hotel, ternyata Phil terbangun dan menemukan ia berada di penginapan dan mengulangi harinya dengan sama seperti dengan situasi yang sama juga. Jadi hari-harinya itu dia melewati hari-hari dengan meliput festival Groundhog Day terus-menerus. Seperti itu sih untuk sinopsis film Groundhog Day-nya. Oke, baik, thank you, Bianca. Wah, kalau gitu film ini mungkin menurut aku mempunyai alur cerita yang menarik ya, sehingga sampai saat ini kita nih generasi-generasi kita saat ini kita masih menonton film tersebut. Kira-kira nih, menurut kalian untuk film ini ada hubungannya nggak sih dengan sejarah pemikiran Yunani kuno, seperti misalkan pemikiran Herakleitos, Parmenides, dan Plato? Mungkin aku mau tanya sama Maudi, kira-kira Maudi menurut kamu pemikiran Herakleitos tuh seperti apa sih? halo, perkenalkan nama saya Maudi. Menurut Heraklitos, segala sesuatu di dunia ini pasti berubah. Tidak ada sesuatu yang tetap, semuanya dalam keadaan menjadi, yang menjadi arses, segala sesuatu berasal dari api. Sifat dasar api itu terus berubah, terus bergerak, dan tidak tetap. Karena itu, disebab asal mula segala sesuatu itu adalah gerak. Perubahan dan menjadi itu, semuanya tidak ada yang tetap. Realitasnya adalah berubah atau menjadi itu. Nah, kaitan dengan film ini, film menjadi kegiatan yang berbeda dengan perubahan. Ubah setiap harinya, sama dengan pemikiran Herakleitois, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berubah dan tidak tetap. Di awal cerita film menjadi hidupnya dengan kegiatan negatif, yaitu minum alkohol. Mendekati banyak wanita, bersikap egois, dan perlakukan buruk kepada orang lain. Pada akhirnya, Phil beradaptasi menjadi lebih baik. Menolong orang miskin, menambah keahlian seperti bermain piano, dan memahat es. Ini menandakan bahwa manusia bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Segala semua yang ada di dunia ini mengalami perubahan. Menurut Heraklitos, menurut saya seperti itu. Oke, thank you, Maudi. Nah, sekarang pemikiran kedua yaitu pemikiran Parmenides, yaitu
Mungkin aku bisa minta bantu Leo untuk menjelaskan berkaitan dengan film ini. Halo, perkenalkan nama saya Leonora Nurum Aulia. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, Parmenides itu merupakan salah satu tokoh ahli filsafat kuno, di mana filsafatnya ini bertentangan dengan Herakleitos sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada itu tidak berubah. Kemudian, em, sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah serta hanya ada satu. Yang ada itu tetap, tak mungkin berubah, tak mungkin bergerak, juga tak mungkin dikenal dan diketahui. Yang ada itu ada dan inilah yang disebut kebenaran yang tidak mungkin dipungkiri. Lalu hubungannya dengan film ini yaitu seperti salah satu kita ketahui saat Phil melewati depresi dan ada percakapan Phil dengan Rita yaitu Phil berkata bahwa I'm a God. Terus percakapan ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diubah, yaitu tentang Tuhan dalam diri Phil. Sesuai dengan pemikiran Parmenides, sesuatu yang tidak bisa diubah tetap hanya satu seperti Tuhan. Terima kasih. Oke, thank you Leo. Nah, yang terakhir itu adalah pemikiran Plato. Kira-kira menurut Fani, pemikiran Plato dalam film ini seperti apa? Halo, saya Fani. Sebelumnya saya akan menjelaskan siapa itu Plato. Plato itu merupakan seorang filsuf yang menganut paham idealisme. Plato memberi solusi dengan mengemukakan gagasan bahwa ada sesuatu yang tetap dan ada pula yang berubah. Menurut Plato, ide merupakan sesuatu yang memimpin pemikiran manusia. Ide bukanlah hasil pemikiran subjektif, melainkan ide itu objektif. Ide lepas dari subjek yang berpikir. Dalam film ini, adegan kita lantas menyaksikan seorang Phil yang telah berubah. Dia kini sosok yang selalu siap menolong dan berlaku ramah. Rangkaian adegan tersebut ingin menunjukkan bahwa Phil telah menjadi manusia pemberi, manusia yang senantiasa membantu. Semua perubahan Phil didapatkan dari pemikirannya sebagai manusia. Sekian menurut saya pemikiran dari Plato. Oke, thank you Pani. Jadi kesimpulannya mungkin dari Pani, dari Maudi, terus juga Bianca, juga Leo, bahwa dari 3 pemikiran itu dalam film Growth Day yang diperankan Phil itu, berarti yang pertama adalah manusia itu menjalani kehidupan yang selalu berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Bagaimana mereka mencapai tentang perubahan itu dalam kehidupannya. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, yaitu dalam film ini menyatakan tentang ketuhanan atau keimanan tentang kita bahwa dasar-dasar dalam diri kita sudah ditetapkan, yaitu tentang Tuhan yang ada di dalam kita yang sudah kita sadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan yang tetap, yaitu tentang Tuhan di hati kita. Yang ketiga adalah bahwa pemikiran Plato yaitu dengan yang tetap dan tidak tetap dijadikan satu, bahwa kehidupan ini semua bisa melakukan perubahan dan juga muncul dengan ide pemikiran, yaitu pemikiran manusia yang dapat menjadikan perubahan suatu proses kehidupan manusia. Seperti itu ya teman-teman. Kalau gitu podcast ini kita akhiri ya. Makasih semua. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua.